Guna memperkuat peran pemuda dalam menyikapi isu publik bersama pemerintah berbasis bahasa Bali, platform digital kreatif Bahasa Bali Wiki menggelar konferensi pemuda Bali yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Profesor Dr. Igede Arya Sugiarta SSKRM Hum. Ditandai simbolis penancapan logo Bahasa Ibu Wiki pada Senin, 6 Mei 2024 di Hotel Ina Heritage Bali Denpasar. Konferensi yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 Mei ini merupakan inisiatif dari Bahasa Bali Wiki sebagai forum komunikasi akan isu publik dan peranan pemuda serta siswa-siswi, guru, komunitas pemuda khususnya di Bali dan pemerintah terkait. Tidak hanya itu, Bahasa Bali Wiki juga ingin menerjunkan generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam mempertahankan bahasa, adat, dan budaya Bali berbasis digital. Acara ini menghadirkan narasumber yang kompeten pada bidangnya yakni narasumber kunci Dr. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Tantowi Yahya Dubes Salendia Baru, Profesor Erawan Akademisi Unut, Iwayan Juniarta Jurnalis Senior, Dewi Dian Rich Seniman, Ide Duagung Lesmana Manggala Utama Pasikian Yowana Bali, Ide Bagus Surya Manuabe perwakilan Pertuni Bali atau Ragam Disabilitas, Stari Brosnan pemenang Wikiton Partisipasi Publik. Profesor Dr. Igede Arya Sugiarta SSKRM Hum selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengatakan, kegiatan Bahasa Bali Wiki ini mengundang seluruh pemuda Bali. Para pemuda harus dengan penuh semangat dalam berbahasa daerah, karena semangat itu dalam berbahasa daerah terutama bahasa Bali itu tidak hanya belajar berkomunikasi, tapi dalam bahasa Bali itu juga mengandung makna-makna dan filosofi kehidupan. Tak kalah pentingnya, bahasa Bali itu mengandung unsur tata krama. Misi yang sama itu bagaimana membumikan bahasa ibu ya. Dan kebetulan juga minggu ini di Jakarta kan ada Festival Tunas Bahasa Ibu dan saya juga menghadiri dan momentum ini bagus sekali. Hari ini justru Yayasan Bahasa Bali Wiki ini mengundang para pemuda Bali. Jadi itu kegiatan yang sangat positif karena memang kita inginkan arah kita bagaimana bahasa Bali itu bahkan dimulai kita perkenalkan dari sejak anak-anak. Kemudian para pemuda itu semangatnya dia, karena semangat bahasa itu dalam bahasa daerah atau bahasa Bali itu kan tidak hanya belajar berkomunikasi, karena tapi dalam bahasa Bali itu juga mengandung makna-makna filosofi kehidupan yang tidak kalah pentingnya. Bahasa Bali itu mengandung unsur tata krama, ada angka umum. Kalau orang bisa berbahasa Bali secara lengkap, otomatis jiwanya pasti akan diasah lebih halus. Nah, itu yang kita apresiasi. Jadi kegiatan ini namanya bagus di Kongres Pemuda, jadi biar untuk lebih memberikan semangat kepada para pemuda. Jadi tapi lewat medium bahasa Bali. Itu yang membuat acara ini bagi saya sangat bagus. Sementara itu, Dr. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menjelaskan secara konsep ini sudah betul. Konsep seperti Bahasa Bali Wiki ini menerjemahkan ini sebagai adaptif. Bagaimana bahasa ibu ini melakukan penjabaran dengan teknologi dan digitalisasi, tentu juga dengan tema-tema yang membuat generasi muda menjadi lebih tertarik. Diri orang Bali dari perspektif kebudayaan Bali seperti jengah taksu dalam konteks kekinian. Ya, sebenarnya diri orang Bali itu terbentuk, proses mentalnya adalah kreatif. Jadi ya kreatif ini yang akan mampu menerjemahkan taksu dan jengah itu sendiri. Jadi bagaimana dia harus bisa beradaptasi dan bagaimana dia mengartikan jengah dan taksu itu sehingga membuat dia akan menjadi kompetitif. Dan kalau komparatif kita sebetulnya sudah punya ya. Desa adat itu sebagai salah satu yang komparatif karena tidak banyak ya memiliki konsep peran atas sosial seperti itu. Sehingga itu perlu juga kita perhatikan. Ya. Jadi dirinya seperti itu. Jadi potensi yang paling unggul sebagai landasan kebudayaan Bali sebenarnya secara umum itu ada di kolektif culture. Jadi istilahnya konsep kebersamaan itu. Ya, tapi kalau diterjemahkan secara proses mentalnya, taktik kreatif. Oke, Bapak, bagaimana cara melibatkan pemuda dalam melahirkan kebijakan yang kekinian? Harus ada adaptasi.
harus kita bisa menyesuaikan sekarang ini evolusi industri yang saya katakan tadi. Evolusi industri ini diikuti dengan klasifikasi generasi-generasi ya. Kita mengenal ada generasi X, Z, dan milenial, dan sekarang terakhir Z, dan juga nanti mungkin generasi Alpha. Sehingga ini akan memberikan satu sign atau tanda kepada kita perilaku-perilaku spesifik yang mereka miliki dan yang mereka butuhkan. Ya, kalau mungkin zaman saya generasi X ya, saya lihat handphone waktu itu baru pertama kali mungkin segede bata itu, belum ada aplikasi dan segala macam. Kalau adik-adik sekarang di milenial atau Z sekarang ya, selain mengenal jaringan, mengenal aplikasi. Nah, seperti itu. Karakteristiknya justru akan lebih mempermudah dia mengakses. Kalau saya dulu ya, akses informasi sangat sulit. Tapi adik-adik sekarang berlimpah kebanjiran informasi. Jadi sekarang yang kita butuhkan dari generasi muda sekarang itu bahwa kita ini, zaman saya mungkin selektivitasnya tinggi, tapi zaman adik-adik sekarang selektivitasnya akan lebih tinggi juga. Nah, artinya untuk memberdayakan ini semua, sesuaikanlah dengan kebutuhan daripada perilaku zamannya dia. Ini udah betul ya sekarang. Jadi konsep seperti Bahasa Bali Wiki ini ya, menerjemahkan ini sebagai salah satu yang adaptif, bagaimana bahasa ibu ini melakukan penjabaran atau pengejawantahannya disesuaikan dengan ya teknologi ya, dengan digitalisasi, dengan mungkin tema-tema yang membuat mereka lebih tertarik seperti itu ya. Jadi bukan suatu hal yang harus hilang, yang harus tertutup, tapi bagaimana kita bisa menerobos keinginan daripada mereka itu dengan apa yang mereka butuhkan sekarang, tidak terlepas daripada digitalisasi mereka. Seperti itu Bu saya lihat. Bagaimana Bu Haji melihat partisipasi anak muda di Bali dengan isu-isu kekinian? Saya rasa kita lihat sih bagus mereka, tapi artinya dalam satu kehidupan real itu artinya begini ya, kalau kita melihat sekarang ini jangan terlalu cepat kita melihat satu kebenaran itu dalam tafsir media sosial, tapi juga harus ada secara realitas sosial yang terjadi. Karena jangan kita baru tahu 2 menit, 3 menit di media sosial, kita bisa memberikan satu justifikasi atau kesimpulan seperti itu. Karena ini kan ada sesuatu hal yang mungkin banyak yang harus kita pelajari atau banyak yang harus kita baca untuk mencapai kesimpulan yang lebih realitas seperti itu. Jadi sehingga kalau menurut saya ini merupakan sesuatu yang memang kita inginkan generasi-generasi ke depan ini memiliki satu mental kreativitas yang kuat. Makanya pertanyaan saya tadi terakhir istilahnya, apa masih diragukan? Konsep kebudayaan dan konsep budaya yang kita pergunakan sebagai potensi, sebagai modal di dalam pembangunan kita. Itu pertanyaannya. Bukan hanya di Bali, mungkin di Jogja juga sama, ya. Dan di Toraja juga sama yang tidak memiliki sumber-sumber. Karena hasilnya juga sudah diperlihatkan. Nah, sekarang kalau anak-anak muda bisa nggak melebihi itu, ya. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Bisa nggak menjadi kota kreatif dipertahankan? Bisa nggak melewati kota kreatif ini, melewati nasional? Mungkin ke nasional dan seperti itu. Dalam konferensi kali ini diikuti sebanyak 180 peserta dari seluruh Bali. Di antaranya adalah siswa-siswi utusan sekolah seluruh kabupaten atau kota di Bali, guru-guru, Manggala Utama Pasikian Yona Bali serta perwakilannya yang ada di seluruh kabupaten atau kota di Bali. Mahasiswa berprestasi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, serta pers kampus dari Universitas Udayana, UNHI, ISI Denpasar, UHN Gusti Bagus Sugriwa, komunitas dan aktivis yang tersebar di Denpasar dan juga perwakilan 18 dinas yang ada di Provinsi Bali.